Di abad ke-8 kitab Al-Basri, kemudian Al-Asyri, kitab As-Sabatul Qusan, kemudian kitab Umdatul Talib. Kitab-kitab sampai abad 9 tidak ada yang mencatat, memberitakan bahwa Ahmad bin Isa pernah punya anak yang namanya Ubaidullah. Lalu dari mana sekarang Ba'alawi Habib ini bisa menisbatkan dirinya kepada Ahmad bin Isa dari Ubaidullah? Hanya berdasarkan catatan pribadi seorang Ba'alawi yang ada di abad ke-9. Namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Yang saya muliakan sahibil bait, sahibil fadilah, al-alim al-ma'amah, Kiai Haji Mas Nur Hadi, Gus Masjid Al-Abidin, Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Irahamingrat, Sayyid Ratu Mudafari, Ratu Bagus Mungkin Fatir Satya Tirdayasa, dan Kiai Haji Rijal, para Kiai Sarif ini dan yang lainnya yang pada hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini. Saya awali dengan ucapan Ibnu Hajar. Beliau berkata, yang bagi likul ahadin ayyakuna lahu khairatun fi hadzal nasab syar'i wa dhabti hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa seyogianya bagi setiap orang untuk memiliki kecenderungan terhadap nasabnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menelitinya sehingga tidak bernisbah kepada nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang kecuali dengan benar. Juga ucapan Syekh Ibrahim bin Mansur, la yajuzu lil alimi kitman ilmihi fi hadha an-nasab asy-syar'i li'annahu min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak boleh bagi seorang yang tahu, orang yang mengetahui tentang nasabnya Nabi besar Muhammad SAW, menyembunyikan ilmu tentangnya, karena menjaga nasab Nabi Muhammad SAW adalah sebagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Apabila seseorang mengetahui adanya nisbah yang tidak benar dari seseorang atau kelompok manusia, satu golongan, satu kabilah yang bernisbah kepada Rasulullah SAW, dan kita tahu bahwa nisbahnya ini tidak benar, maka kita wajib hukumnya untuk memberitahu kepada publik bahwa nasabnya tidak benar. Wahan khusus adalah mereka yang mempunyai kepentingan setiap hari di dalam mengiklankan nasabnya di hadapan publik demi kepentingan dirinya dan kelompoknya. Ini yang harus digabungkan. Apabila ada penisbatan yang mungkin masih bermasalah, tak terbahas, tetapi kelompok jamaah ini tidak diketahui mengeksploitasi nasabnya demi kepentingan tertentu, baik duniawi ataupun psikis dan yang lainnya. Sementara ada yang sangat masif mengeksploitasi itu, maka yang harus didahulukan adalah nasab-nasab yang tidak benar dari orang yang setiap hari mengeksploitasi nasab yang batil itu. Sebagian dari yang telah saya lakukan penelitian adalah tentang nasabnya Ba'alawi. Nasab orang yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW dari seseorang yang bernama Alawi bin Ubaidullah.
di Indonesia mereka mengenalkan diri sebagai keturunan Nabi dengan gelar Habib. Mereka datang pada abad 19, 1825 atau 1830-an. Ini masifnya sampai 1943 sampai kedatangan Jepang. Setelah kedatangan Jepang, maka tidak ada lagi eksodos dari Hadramaut, Yaman, menuju ke Indonesia. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dari jalur Imam Al-Husain. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah ini mempunyai silsilah kepada Rasulullah. Dari mulai Ubaidillah ini adalah anak daripada Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqil bin Ali Al-Huraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Abi Zainal Abidin bin Husain binti Fatimah bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nisbah mereka ini? Apakah nisbah ini sahih atau batil? Di dalam kita ingin mengetahui sebuah kebenaran dari sebuah berita, karena yang namanya berita harus khabarul mahtamala sidqa wal kadhiba, yang dinamakan dengan berita adalah sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja dusta. Maka kita harus memverifikasi sesuai dengan zamannya. Apabila hari ini, hari Ahad tanggal 29 Oktober 2023, saya berkata bahwa saya pergi ke Malang, hadir di pondok pesantren apa namanya Nurul Muttaqin, bertemu dengan Yai Mas Nur Hadi. Bagaimana berita ini bisa benar apabila diceritakan setahun yang akan datang, akan dianggap benar kalau kita punya bukti-bukti. Misalnya ada berita di koran malah bahwa Imam Nurdin Usman mendatangi pondok pesantren Nurul Muttaqin tanggalnya 29 Oktober 2023. Ada tuh kelintingnya. Itu namanya berita sezaman. Apabila tidak ada di hari itu, misalnya ditulis oleh saya sendiri, setelah pulang ke Banten, saya nulis 3 hari kemudian, saya pergi ke Malang tahun 2023, 29 Oktober, bertemu dengan Yai Haji Mas Nur Hadi di Pondok Pesantren Nurul Muttaqin. Nah, ini namanya tulisan internal. Tulisan internal ini bisa menjadikan sebagai rujukan. Tetapi kedudukan kekuatannya akan begitu kuat kalau dikuatkan oleh sumber eksternal. Berita malas raya tadi, bahwa betul saya pada tanggal 29 Oktober 2029 hadir di Pondok Pesantren Nurul Muttaqin. Apabila saya atau orang lain, cucu saya misalnya, nanti 20 tahun yang akan datang mengkabarkan berita bahwa saya pernah datang ke Pondok Pesantren Nurul Muttaqin, tapi tidak ada bukti catatan dari saya, tidak ada bukti sezaman pada hari itu yang ditulis oleh Malang Raya, maka orang lain itu boleh percaya atau boleh tidak. Kenapa boleh percaya? Ya karena husnudzon pada orang yang memberitakan kabar itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tetapi orang lain juga boleh tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada bukti sama sekali bahwa saya pernah ada di sini. Tidak ada berita Malang Raya, tidak ada bukti tulisan biografi saya atau autobiografi, tulisan harian, buku harian saya. Tidak ada juga foto yang di dalam gambar itu saya duduk bersama Yai Mas Nur Hadi dan
Gus Zainal Abidin. Begitu pula terhadap nasab, dalam setiap masa, ini kita bisa cek dan verifikasi kebenaran dan kesahihannya dengan berita-berita yang ada pada zaman itu. Benar. Saya telah meneliti dari Nabi Muhammad SAW sampai Ahmad bin Isa ini, itu sahih. Dicatat di dalam kitab-kitab nasab, baik sumber yang primer maupun sumber yang sekunder. Sumber yang primer adalah sumber yang kita dapatkan berdasarkan tulisan di saat dia itu ada. Masih hidup, berdasarkan catatannya, atau orang yang bertemu dengannya, atau orang lain yang memperhatikannya. Sedangkan dari Ahmad bin Isa, yang kata Ba'alawi mempunyai anak namanya Ubaidullah, ini tidak tercatat di kitab-kitab yang ada pada masanya. Alawi bin Ubaidullah itu tinggal 400 Hijriah, berarti pada abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, benarkah ada seseorang yang bernama Alawi, yang dia punya ayah Ubaidullah, dia punya kakek namanya Ahmad bin Isa. Kitab Tahdzibul Ansab, karangan Al-Ubaidili, wafat 432, berarti dia abad ke-5, 32 tahun setelah wafatnya Alawi. 32 tahun setelah wafatnya Alawi, Tahdzibul Ansab ditulis. Tentunya, kalau Alawi ini betul sebagai cucunya Ahmad bin Isa, akan ditulis. Kenapa? Karena Tahdzibul Ansab mencatat nama anaknya Ahmad bin Isa dan cucunya Ahmad bin Isa. Sedangkan Alawi ini adalah cucu dari Ahmad bin Isa. Kenapa anak yang lain yang namanya Muhammad ditulis, cucunya yang namanya Abu Abdullah ditulis, tetapi Alawi dan ayahnya namanya Ubaidillah yang katanya anak dari Muhammad bin Isa tidak ditulis. Tidak ada jawabannya karena dia bukan anak dan cucunya Ahmad bin Isa. Selain kitab Tahdzibul Ansab, juga kitab Muntaqilatul Talibiyah. Ini ditulis berbarengan wafatnya penulis ini dengan wafatnya Alawi. Ini dia sezaman dengan Alawi bin Ubaidillah. Muntaqilatul Talibiyah. Juga kitab Al-Majdi di abad kelima karangan Al-Umari tidak mencatat Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad, juga tidak mencatat Alawi yang menjadi Alawi itu sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa. Lalu berdasar apa kita harus percaya bahwa dia Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa dan Alawi adalah sebagai cucunya Ahmad bin Isa? Sedangkan kitab-kitab yang ada pada zamannya tidak mencatatnya. Sedang anak yang lain dicatat, cucu yang lain dicatat. Tidak ada lagi jawabannya karena dia bukan anak dan cucunya Ahmad bin Isa. Lalu abad selanjutnya, abad ke-6, ditulislah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah pada 597 oleh seorang pengarang kitab tafsir yang ternama, namanya Imam Al-Quswabasi. Keilmuannya diakui oleh para ulama. Dia seorang mufassir kelas berat. Beliau membuat sebuah kitab namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Seperti sebelumnya, dia mencatat nama Muhammad bin Isa sebagai anak dan anak Isa. Kemudian dia juga mencatat nama anak-anaknya Ahmad bin Isa. Dia mencatat nama anaknya Ahmad bin Isa, satu adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Husain. Tidak juga dia mencatat ada anaknya Ahmad namanya Ubaidullah. Di abad ke-8 kitab Al-Fasri, kemudian Al-Asyri, kitab As-Sabatul Qusan, kemudian kitab Umdatul Talib. Kitab-kitab sampai abad 9 tidak ada yang mencatat, memberitakan bahwa Ahmad bin Isa pernah punya anak yang namanya Ubaidullah.
Lalu dari mana sekarang Ba'alawi Habib-Habib ini bisa menisbatkan dirinya kepada Ahmad bin Isa dari Ubaidullah? Hanya berdasarkan catatan pribadi seorang Ba'alawi yang ada di abad ke-9. Namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sa'tran. Beliau wafat 895 Hijriah. Menulis di situ bahwa leluhurnya namanya Ali bin Abdurrahman, terus ditulis sampai Abdullah Ubaidullah bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah pertama kali dicatat nasab Ba'alawi ini nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama selanjutnya kayak Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab riwayat hadis dan riwayat sanad. Namanya kitab Sabatu Ibnu Hajar. Sabatu Ibnu Hajar ini mencatat seluruh guru-gurunya Ibnu Hajar dalam masalah hadis dan lain sebagainya, termasuk menulis silsilah thariqah. Sedangkan Ibnu Hajar bukan seorang ahli thariqah. Nah, di dalam silsilahnya Ibnu Hajar ini ada dia punya menemukan sebuah kitab karangan Abu Bakar Al-Idrus. Kitabnya beberapa lembar yang berisi tentang bahwa Abu Bakar Al-Idrus menerima thariqah Alawiyah dari bapaknya sampai Alawi, sampai Ubaidillah, sampai Ahmad bin Isa, sampai Rasulullah. Kemudian sama Ibnu Hajar, kitab ini dimasukkan di dalam kitabnya itu ditulis apa adanya tanpa mentahqiq. Apa arti mentahqiq? Meneliti ulang kebenaran daripada silsilah nasab dan silsilah thariqah daripada Abu Bakar Al-Idrus sampai Rasulullah ini. Dan sekarang sudah terbukti bahwa dalam masalah ini Ibnu Hajar tidak teliti. Tidak teliti dalam masalah silsilah thariqahnya, juga tidak teliti dalam silsilah nasabnya. Silsilah nasabnya putus di Ubaidillah, tidak punya ayah namanya Ahmad. Silsilah thariqahnya putus pada Faqih Muqaddam. Karena ternyata ditemukan sebuah riwayat-riwayat Faqih Muqaddam tidak mengambil silsilah thariqah dari ayahnya, yaitu Ali. Tetapi beliau mengambilnya dari Abu Madyan. Abu Madyan mengambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu al-Hasan. Ini yang dicatat. Ini beliau punya silsilah saya di sini. Saya aja kan punya silsilah saya. Kebetulan beliau dapat dari internet. Karena ada penulis-penulis yang mengetahui keluarga besar saya, kemudian menulisnya. Karena dia tahu saya anak siapa, ditulislah berdasarkan apa yang dia ketahui. Kalau saya tidak pernah mencatat silsilah saya di dalam internet. Karena itu adalah rahasia. Kalau sudah ada silsilahnya kayak Ba'alawi, ya bisa saya teliti. Saya tidak pernah mencatatkan baik dari jalur Al-Rasani seperti yang dicatat oleh Kiai Zainal Abidin maupun dari jalur Al-Husaini dari Kesultanan Banten. Dan inilah yang menjadi sunnah daripada para wali songo. Bahkan dulu kiai-kiai yang turunan wali songo itu nggak ada yang tahu silsilah sendiri. Biasanya hanya satu orang mencatat, satu orang ini menyembunyikan. Kalau ada yang jadi kiai baru dikasih tahu. Kamu keturunannya Amanu. Nanti kiainya ini pun menyembunyikan. Kalau ada ponakannya misalnya yang jadi kiai lagi, dia akan panggil. Kamu turunan Sunan Giri. Ini silsilahnya. Dia juga menyembunyikan lagi. Karena takut ada keturunan Sunan Giri, enggak dia mondok, akhirnya dari preman di Pasar Malang, ketahuan dia turunan Sunan Giri, memalukan. Betul tidak? Apalagi kalau sampai bawa-bawa janda muda. Masya Allah.
turunan kata tahu generasi. Coba sekarang di internet kan, di internet kita saksikan, masya Allah, berita-berita. Karena mereka itu sejak kecil pakai gelar Habib, masih kecil aja mereka itu dikenalkan silsilah. Saya Habib Anu bin Anu bin Anu, itu masih umur 5 tahun. Lihat di YouTube banyak sekali anak-anak kecil dari mereka dikenalkan nasab. Akhirnya telah tumbuh di dalam diri mereka sebuah ketamayuzan, apa perbedaan dari orang lain. Tumbuh dia merasa lebih baik dari teman-temannya yang kecil-kecil yang lainnya. Bahwa dia adalah keturunan orang besar, turunan dari baginda alam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya nggak mau ngaji karena dia sudah mendapatkan kehormatan dan kesombongan. Pada bodoh-bodoh tuh. Baca kita baca yang dari kiri. Ada yang dari kiri kan, orang baca kita dari kanan ke kiri. Ini dari kiri ke kanan. Adapun kalau menghafal hadis-hadis itu semua juga burung beo aja bisa menghafal hadis. Betul tidak? Tapi kalau membaca itu, kalau orang nggak ngaji amil, nggak ngaji ilmiah, ngaji mulfadoli orang, ngaji alfiyah, nggak ngaji asmoni, itu nggak bakal bisa baca kitab kuning dengan sempurna. Sementara turunan Wali Songo sejak kecil dia tidak diberitahu bahwa dia keturunan anu, keturunan anu. Dia hanya suruh ngaji, suruh nanti amil, suruh mi'rab, suruh julmiyah, suruh mulhatul i'rab, suruh albiyah, ngaji mantek, ngaji balaghah, ngaji munadharah dan sebagainya. Akhirnya menjelma pada jadi kiai-kiai yang tidak mengandalkan nasab. Ada di antara mereka yang bisa menyelamatkan nasabnya, tapi kadang-kadang yang tahu nasab mempunyai permasalahan dengan satu ponakannya itu. Sampai mati nggak dikasih tahu ponakannya itu. Akhirnya ponakannya nggak merasa sebagai keturunan siapapun ya. Ada yang begitu. Apalagi kalau sudah terselang perempuan. Anak perempuan mana mau dia ngurus-ngurusin nasab turunan silsilah. Nyatet aja dia nggak mau kan. Akhirnya tapi nanti suatu masa anak macan tetap akan banyak yang jadi macan. Walaupun dia tidak tahu silsilah, tidak tahu nasab. Lebih baik dia meragukan nasabnya, kemudian dia begitu gigih di dalam mencapai kehormatan di atas dunia ini dengan ilmu dan akhlak, daripada orang yang sejak kecil didoktrin dengan nasabnya sehingga dia menjadi yakin 100%, ternyata nasabnya palsu. Akhirnya ketika dikasih tahu nasabnya kamu salah, nggak mau terima. Abang anak izin anak, buyut anak sudah demikian. Iya betul, tapi ada putusnya di sana. Ada diketahui kapan ujit ente itu mulai mengakunya. Diketahui putusnya 550 tahun. Nah, sekarang ini kenapa diri Wali Songo itu pada kayak bangun daripada tidur yang panjang. Karena ada orang bawa pedang-pedang nasab yang dia membawa dengan tidak benar untuk menzalimi orang, memalukan Rasulullah. Maka orang yang memiliki pedang asli ini, kalau dia pedangnya palsu, kelihatannya kayak pedang besi, tapi plastik. Kelihatannya hebat, pedang Sunggokong. Sunggokong punya pedang nggak? Iya, pedang Naga Puspa. Ternyata plastik imitasi. Maka Wali Songo yang pedangnya asli kemudian terpaksa menghunus pedangnya. Ini pedang gua yang asli. Lu mau apa? Mau pegang pedang nggak bakal berani. Ini besi asli, wajah ditapain bikinnya itu plastik, akan mudah patah. Nah, ini yang terjadi. Nanti kalau itu sudah tidak lagi menggunakan pedang palsunya untuk mendolimi orang, bahkan bukan mendolimi orang, mendolimi diri sendiri. Banyak di antara mereka karena doktrin sesat dari leluhur mereka bahwa kamu walaupun banyak dosanya tetap masuk surga. Akhirnya
banyak yang ngambilin orang. Kemarin ada yang ngambilin orang di Bandung, di Cirebon 7 kali dia ngambilin muridnya. Di Madura siapa angkat apa-apa itu. Banyak yang tukang mabuk dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada doktrin yang salah untuk orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah. Disangkanya orang yang kalau sudah memiliki darah kepada Rasulullah, maka dia akan selamat masuk dalam surga tanpa dihisab lagi. Tidak, saudara. Ini doktrin sesat. Utuni bi'amalikum. Datanglah kalian kepadaku, kata Rasul, dengan amal kalian. Wala tu'tuni bi'ansabikum. Jangan datang kepadaku dengan nasab. Nasab cukup untuk silaturahmi. Saya datang ketemu Gus Jenal, kata Gus Jenal, kita masih saudara dari Sayyidina Hasan. Alhamdulillah. Dari Abdul Hotel Kailani. Betul. Di sini Semarang. Apa ciri-ciri Sunan ini merokok ya? Kalau ini bayarnya bukan Sunan Giri, nggak merokok. Inilah yang dan sebagainya yang nanti yang kita kembangkan di dalam diskusi. Nanti akan disempurnakan oleh Tantu Mudakari, ada Tubagus Sultadir, ada Pak Fakir dan lain sebagainya. Demikian Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.